Hadirin dipersilakan berdiri. Presiden berdiri dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Presiden berdiri membuka sidang. Sidang terbuka dengan agenda pengangkatan advokat Pradri di wilayah hukum Pengadilan Sulawesi Tenggara. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan pengangkatan advokat oleh pengurus DPP Beradi Sulawesi Tenggara, Advokat Romes Halim Fitrajon Esa. Keputusan Presiden Perhimpunan Advokat Republik Indonesia tentang pengangkatan sebagai advokat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan. Pertama, mengangkat sebagai advokat masing-masing. 1. Saudara Muhammad Ihsan Said, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 731306 02 95001. 2. Saudara Sarihudin, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7404 252 10 39 7001. 3. Saudara Baso Ahmad Ganiu Rizal, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 731305 2802
889004. 4. Saudara Arfianto, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7471 0711 0481 0001. Saudara Laode Jabarudin Basri, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7407 0106 0197 0001. Saudara Abdul Rahman, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 72 06 07 0305 960001. 7. Saudara Baharun, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7472 06 27 0384 0001. 8. Saudara Muhammad Hasrul Laici, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7401181205990001. 9. Saudara Morson, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7472 020 50 586 0010. 'Dengan nomor induk advokat 7402 0519 02 900001. 11. Sumarto, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7403 140105 960002. 12. Saudari Fajrianti Pratidina Rasul, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7372 03 65 0997 0002. Saudara Taufik, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 5310 110 30582 4501. 14. Saudara Taslim, sarjana hukum, dengan nomor induk advokat 7371 0912 088 0012. 7472 02 671 08 60001.
17. Saudara Heri Triaji, Sarjana Hukum, dengan nomor induk advokat 7471. Saudara Muhammad Hengki Saputra, Sarjana Hukum, dengan nomor induk advokat 740420. Saudara Nur Jamal, Sarjana Hukum, dengan nomor induk advokat 7471. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya mengangkat saudara-saudari sebagai advokat Indonesia, pertama-tama saya ingin menanyakan, apakah saudara-saudari bersedia diangkat sebagai advokat Indonesia? Bersedia. Baik, dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya Advokat Bakri Remang, Presiden Perhimpunan Advokat Republik Indonesia, dengan ini mengangkat saudara-saudari sebagai advokat Indonesia. Terima kasih. Penandatanganan berita acara perwakilan peserta Diana Hafid SH dipersilakan ke depan. Saksi Ketua DPP Peradri Sulawesi Tenggara Junaidin SHMH dipersilakan maju ke depan. Perwakilan peserta dan saksi kembali ke tempat semula. Arahan Presiden Peradri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan advokat Peradri dan pengurus Peradri Sulawesi Tenggara, yang saya hormati dan saya banggakan para calon advokat yang baru saja diangkat sebagai advokat Indonesia. Pertama-tama, tiada kata yang dapat kita ucapkan selain puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari ini di tempat ini kita dapat bertemu, kita dapat melaksanakan amanah undang-undang advokat, yakni pelantikan advokat. Tak lupa kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat martabat manusia dari alam kegelapan ke apa yang kita alami saat ini. Rekan-rekan sekalian, jadi saya memanggil rekan-rekan. Ya, mulai detik ini rekan-rekan telah sah menjadi advokat, yang mana kedudukannya telah
sama dengan saya, telah sama dengan Pak Advokat Junaidin, telah sama dengan Pak Advokat Lajadi, sama dengan Bu Sarah dan lainnya, dengan Bu Moderator MC tadi ya. Jadi semua sudah jadi advokat. Hanya saja ini masih satu tahapan sebelum dapat beracara di seluruh Indonesia, yakni besok akan mengikuti penyumpahan di hadapan Pengadilan Tinggi. Ya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat karena telah memilih Pradri sebagai wadah perjuangan kita. Saat ini begitu banyak organisasi advokat, tapi saya yakin dan percaya rekan-rekan semua setelah beracara, setelah bergabungnya di Pradri, nanti akan menjadi ada pembanding. Ya. Bagaimana sih di Pradri? Bagaimana dengan mereka? Ya. Karena perlu dipahami Pradri ini walaupun kelihatan kita masih minoritas dibanding yang telah terdahulu, tetapi bagi yang bergabung di Pradri, mereka ini adalah para pejuang-pejuang advokat. Kenapa saya katakan sebagai pejuang advokat? Pradri didirikan di tahun 2014. Di saat para sarjana hukum yang sudah diangkat, bahkan sudah disumpah oleh rohaniawan, oleh organisasinya, tetapi tidak mampu beracara. Justru harus ada yang diusir keluar dari sidang karena tidak memiliki berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Justru dengan kondisi itu, justru kami waktu itu 17 Agustus 2014, sejumlah advokat muda di Makassar mendeklarasikan berdirinya Pradri. Kami justru lahir karena ingin memperjuangkan para sarjana hukum, bahkan para advokat yang telah dilantik tapi tidak mampu menjalankan tugasnya. Tentu menjadi sebuah gagasan gila di saat yang lain sudah jungkir balik, tidak bisa beracara, justru Pradri hadir. Makanya ya yang bergabung adalah para sarjana hukum pejuang, para advokat pejuang. Sehingga kehadiran Pradri benar-benar kita ingin jaga. Ya. Tanggung jawab besar menjaga nama baik profesi advokat dan menjaga nama baik Pradri ada pada kita semua, berada di pundak saudara-saudari yang baru saja diangkat sebagai advokat. Saudara-saudari jangan merasa berbangga setelah hari malam ini dilantik, kemudian besok disumpah, sehingga sudah dinyatakan sebagai advokat Indonesia yang dapat beracara seluruh Indonesia. Ya. Jangan dijadikan ini sebuah kebanggaan, apalagi menjadi hal yang berlebihan. Karena ini baru awal. Ya. Saya ulangi, baru awal perjuangan saudara-saudara dalam menegakkan hukum. Nanti ketika di lapangan akan begitu banyak cobaan, akan begitu banyak godaan, termasuk fakta-fakta yang saudara-saudari akan hadapi, di mana keadaan di lapangan yang sehari-hari dihadapi berbeda ketika kita melakukan pendidikan akademik. Tentunya saudara-saudari atau rekan-rekan semua harus mampu membaca situasi dan kondisi, sehingga yang menjadi pedoman kita adalah Kode Etik Advokat Indonesia.
jangan mencoba keluar dari kode etik advokat Indonesia sebagai rambu-rambu kita dalam menjalankan profesi ini. Perlu diingat, advokat, jaksa, dan hakim sama kedudukannya di hadapan persidangan. Kita semua sama sebagai penegak hukum. Yang kedua, bagaimana sesama advokat, rekan sejawat bisa saling menghargai. Utamanya lagi kepada rekan sejawat peradri. Jangan karena penanganan perkara, jangan karena kepentingan klien, sehingga harus terjadi jarak di antara rekan-rekan semua. Saya titipkan peradri kepada rekan-rekan semua yang baru saja dilantik. Saya tadi mengulang bahwa ini adalah wadah perjuangan kita. Sekarang ini sudah ada sekitar 30 atau lebih lagi yang mengklaim diri sebagai organisasi advokat. Tetapi tidak lebih dari 10 yang eksis seperti peradri. Termasuk di Sulawesi Tenggara, ini termasuk eksis setelah DPN, ini sudah pengangkatan yang kelima. Jadi terima kasih pada Ketua DPP Peradri Pak Junaidin bersama rekan-rekan di Kendari yang terus mengibarkan panji-panji peradri di Sulawesi Tenggara. Saya berharap peradri terus bisa kita kibarkan di seluruh Nusantara, tentunya dengan dukungan teman-teman semua, rekan sejawat, bagaimana mengajak saudara, kerabat untuk bisa bersama-sama berjuang melalui wadah peradri. Kiranya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPN maupun DPP Sulawesi Tenggara itu dilaksanakan, itu diterima dengan penuh tanggung jawab, yang pada intinya di peradri tidak murahan. Ya. Jangan di luar, jangan ada menganggap bahwa masuk peradri itu gampangan. Justru di peradri sangat susah. Satu hal yang perlu rekan-rekan juga tahu, ketika ada yang sudah keluar dari peradri, berkata selain peradri, haram hukumnya untuk kembali ke peradri. Tidak ada sejarahnya yang sudah terdeteksi berkata lain setelah di peradri bisa masuk kembali. Sudah banyak yang pernah mencoba-coba ke organisasi lain, mungkin teriming dengan syarat yang mudah, biaya keanggotaan yang mudah, yang murah, sehingga ke sana. Setelah kesulitan ingin kembali ke peradri, mohon maaf. Kemudian terdeteksi melakukan pelanggaran etik. Kita tidak pernah mentolerir itu. Terakhir, rekan-rekan sekalian, perlu dipahami kebijakan pengangkatan advokat oleh pengadilan tinggi tanpa melihat dari organisasi manapun itu saat ini mengacu Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015 yang intinya Ketua Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah advokat dari yang mengatasnamakan peradri dan organisasi advokat lainnya. Jadi ada 2 poin. Siapapun yang mengklaim sebagai peradri, makanya di sana sudah ada 7 peradri. Tapi ini untuk kalau ada media of the record ya, sudah ada 7 yang mengklaim peradri. Karena
siapapun mengklaim pradi boleh diajukan sumpah. Yang kedua, organisasi advokat lainnya, tentu dengan termasuk Pradri, karena Pradri berdiri 2014. Pradri mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum 2014. Sementara SKM 73 itu 2015. Berbeda dengan 20-an organisasi di belakang kita, bahkan 30 di belakang kita, yang berdiri sejak adanya SKM 73. Yang sebenarnya menurut saya mereka itu tidak masuk. Tidak mungkin SKM 73 ini mengatur organisasi yang belum lahir. Tetapi itu tidak ada gunanya kita mempermasalahkan itu. Yang perlu yang kita lakukan, bagaimana para advokat Pradri tampil profesional, mendapat simpati dari masyarakat. Yang kedua, Pradri ini memang sempat menjadi sorotan publik. Boleh baca judicial review SKM 73, ini pernah digugat ke Mahkamah Agung karena ada organisasi advokat di Makassar yang melakukan ujian, melakukan sumpah, sementara dianggap tidak berwenang. Tapi itu ditolak. Kemudian terakhir juga review undang-undang advokat dari Palembang yang menggugat. Pradri disebut-sebut lagi. Ya mungkin waktu itu saya di Palembang tersinggung, saya singgung-singgung organisasinya. Tapi kita terus eksis saat ini. Bahkan 2 tahun lalu Pradri itu masuk ranking 7 kalau tidak salah. Artinya masuk 10 besar. Pengguna ekor, pengguna akun pendaftaran perkara secara elektronik Mahkamah Agung. Kita justru terbanyak, masuk ranking 10. Mengalahkan beberapa organisasi yang lebih dahulu dengan kita. Saya review ke kebijakan-kebijakan yang dilakukan, jadi bukan mempermudah, ya, tapi sebuah kebijakan bagaimana mewujudkan cita-cita para sarjana hukum menjadi penegak hukum. Kebijakan itu dilakukan karena ini kami tidak ingin terulang apa yang sudah kami alami, apa yang kami alami di saat tahun 2009 sampai 2014 sudah dilantik tetapi tidak disebar acara. Itulah pengalaman pahit kami, para pendiri, para pengurus, sehingga memberikan kebijakan khusus kepada para sarjana hukum yang ingin menjadi advokat. Pertama, kebijakan khusus kita lebih mendahulukan ujian dulu. Di tempat lain, jadi ini bisa menjadi info, di tempat lain mereka lebih banyak PKPA dulu, dengan mengejar tentunya biaya pendidikan yang tinggi. Tapi di Pradri kita ujian dulu, supaya setelah nyaman, sudah dinyatakan dulu sebagai advokat, barulah kita masuk pendidikan. Jadi saudara sudah dinyatakan dulu sebagai advokat, baru mengikuti pendidikan. Yang kedua, kebijakan Pradri masih menerima ketika ada sarjana hukum yang terlantar, yang sudah PKBA di tempat lain, yang sudah ujian di tempat lain, kita akomodir di Pradri. Tujuannya untuk membantu para sarjana hukum mewujudkan cita-citanya. Dengan catatan harus ujian kembali di Pradri. Ya. Sekarang Pradri kebijakannya sudah bisa ujian online, sudah bisa PKPA online. Peserta pun tidak mesti banyak.
penyumpahan pun tidak mesti banyak. Tetapi tentu itu kebijakan-kebijakan itu menjadi tanggung jawab bersama kita. Ya, tentu kita memahami sebuah event kalau pesertanya hanya 20 dibanding dengan yang 50, ya 20 ini sama kewajibannya dengan 50. Saya kira saudara-saudara paham, dan itu menjadi ibarat catatan bersama kita dalam perjuangan ini. Saya kira demikian arahan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan malam ini mempersiapkan fisik dan segalanya untuk mengikuti penyumpahan sebagai advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara besok. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka dengan agenda pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara saya nyatakan ditutup. Pembacaan doa oleh Muhammad Izak Said